Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Dela Ardianti dan nantinya ada rekan saya atas nama Atia Avelira. Di sini, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pengertian bahan ajar BIPA, peran dan fungsi bahan ajar BIPA, serta jenis-jenis bahan ajar BIPA. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu mengenai pengertian bahan ajar BIPA. Nah, jadi bahan ajar menurut Harwood 2010 itu mencakup teks dan aktivitas belajar yang diberikan kepada pembelajar. Nah, untuk jenis teks dan tugas tersebut dapat berupa bahan cetak, audio, atau visual. Nah, sejalan dengan ungkapan Tomlinson 1998, istilah bahan itu mencakup segala hal yang dapat digunakan untuk mempermudah pembelajaran bahasa. Nah, itu dapat berupa bahasa visual, auditif, atau kinestetik, dan dapat disajikan dalam bentuk cetak, pertunjukan langsung atau tayangan, atau melalui kaset, CD-ROM, DVD, atau juga internet. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahan ajar BIPA itu adalah materi pembelajaran bahasa Indonesia yang disusun secara sistematis dan kontekstual untuk membantu penutur asing menguasai bahasa Indonesia dan memahami budaya Indonesia. Selanjutnya yang kedua, kita masuk ke peran dan fungsi bahan ajar BIPA. Nah, bahan ajar BIPA itu berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pembaca diharapkan untuk aktif dalam mengakses, memproses, dan menanggapi informasi yang terdapat dalam bahan ajar tersebut. Nah, umumnya, bahan ajar berperan sebagai fondasi pembelajaran bahasa bagi para pembelajar, serta membimbing proses belajar dan penggunaan bahasa di dalam kelas. Nah, bahan ajar itu disusun oleh pengajar untuk menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, secara pedagogis melibatkan pembelajar, dan memiliki daya tarik umum di lingkungan pengajaran sendiri. Baiklah, itu penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Atia Avelira. Selanjutnya, jenis-jenis bahan ajar BIPA. Bahan ajar BIPA adalah materi yang berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan mencapai tujuan yang diinginkan. Yang pertama, berdasarkan bentuk penyajian. Materi ajar BIPA dapat berupa, yang pertama, teks bahan cetak. Contohnya seperti dialog, bacaan, artikel, instruksi, dan teks biografi. Yang kedua, audio. Contohnya seperti rekaman percakapan, wawancara, dan siaran radio. Yang ketiga ada video, contohnya seperti tayangan pembelajaran, film dokumenter, dan percakapan kontekstual. Yang keempat ada visual atau gambar, contohnya seperti poster, ilustrasi, infografik, dan foto budaya Indonesia. 2. Berdasarkan jenis sumbernya. Menurut Richards, materi ajar dibagi menjadi 2 jenis utama. Yang pertama, materi otentik. Materi yang tidak dibuat khusus untuk pembelajaran, tetapi diambil dari penggunaan bahasa nyata. Contoh, surat kabar, wawancara, menu restoran, peta daerah, iklan, dan lain-lain. Selanjutnya ada materi buatan. Materi buatan adalah materi yang dirancang secara khusus untuk pembelajaran BIPA. Contohnya seperti buku teks BIPA, modul pembelajaran, lembar kerja, latihan tata bahasa, role play, dialog terstruktur, dan soal evaluasi.
Yang ketiga, berdasarkan pengelompokan McGrath 2002. Yang pertama, ada materi yang sudah diterbitkan. Contohnya seperti buku ajar, kamus, buku tata bahasa, dan buku latihan ujian. Yang kedua, ada materi autentik. Contohnya seperti surat kabar, brosur, video, lagu, dan wawancara. Lalu ada materi adaptasi, yaitu materi yang dimodifikasi dari bahan yang sudah ada. Contohnya seperti menyederhanakan teks berita, memotong dan menyusun ulang teks, memberi glosarium tambahan. Dan yang terakhir ada materi yang disiapkan khusus, contohnya seperti modul yang dibuat sesuai kebutuhan kelas tertentu dan sumber belajar di pusat akses mandiri. Baik, sekian materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.